Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Anya. Jadi di video kali ini kakak akan menjelaskan materi selanjutnya nih. Penasaran nggak materinya apa? Simak terus ya videonya. Nah, jadi di video kali ini kita akan belajar. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya benar banget, kita akan belajar tentang lingkaran. Jadi, apa sih itu lingkaran? Jadi, lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama pada suatu titik tertentu. Nah, misalnya kakak tarik garis dari sini ke sini, terus dari sini ke sini. Nah, jadi nanti dari garis sini ke sini dan garis sini ke sini itu pasti jaraknya itu sama. Seperti itu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan lingkaran. Nah, jadi sekarang apa sih contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari? Nah, misalnya itu seperti jam dinding, roda, terus meja bundar, uang koin, pizza, dan masih banyak lagi contoh di kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus sekarang apa sih ciri-ciri dari lingkaran? Nah, jadi ciri-ciri lingkaran itu yang pertama, satu lingkaran penuh ini itu besarnya 360 derajat. Terus yang kedua, ciri-ciri lingkaran itu tidak memiliki titik sudut. Nah, jadi apa sih yang bangun datar yang memiliki titik sudut? Nah, di sini kakak mau contohin itu contohnya segitiga. Kak gambar dulu segitiganya. Nah, gini, contohnya segitiga. Nah, yang mana sih namanya titik sudut? Nah, titik sudut itu yang ini, dan yang ini. Nah, jadi segitiga memiliki 3 titik sudut. Nah, kalau lingkaran nih, lihat. Kalau lingkaran, kan dia tidak memiliki titik sudut. Nah, di mana sudutnya kan tidak ada. Nah, jadi lingkaran itu tidak memiliki titik sudut. Terus, ciri-ciri yang ketiga, lingkaran mempunyai sumbu simetri yang banyaknya tidak terhingga. Nah, jadi apa sih itu sumbu simetri? Sumbu simetri itu adalah garis yang membagi suatu bangun datar yang menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, kayak gini contohnya. Terus, ini kan bisa dibagi nih lagi. Kita coba bagi lagi. Sampai dia nggak ada ruangnya. Sampai bagiannya itu sama besar. Ini dibagi terus. Nah, ini kan banyak ya. Nih bisa
bisa dilihat nih kan banyak banget. Harus kita gambar. Kita coba-coba lagi sampai dia sama besar itu kan banyak. Makanya lingkaran itu ciri-cirinya sumbu simetrinya itu tidak terhingga seperti itu. Nih sampai nggak ada ruangnya lagi. Tuh kan masih sisa nih ruang-ruangnya, jadi sumbu simetrinya itu tidak terhingga. Terus yang keempat, simetri lipatnya juga tidak terhingga. Nah, coba aja lihat nih di lingkaran kita, terus membagi lingkaran sampai dia tuh sama besar kan banyak. Kita tidak bisa menentukan atau 3, 2 gitu kan tidak bisa. Jadi simetri lipatnya itu terbilang tidak terhingga atau banyak. Kemudian yang kelima, lingkaran memiliki simetri putar yang banyaknya juga tidak terhingga. Nah, coba aja kita putar lingkaran ini dengan satu putaran penuh. Kan bentuknya bakalan tetap seperti semula. Terus juga coba kita putar lagi 2 putaran. Pasti bentuknya juga seperti mau diputar sebanyak apapun, itu pasti bakal bentuknya itu seperti ini aja. Makanya simetri putar dari lingkaran itu tidak terhingga. Terus lingkaran itu juga mempunyai titik pusat. Nah, yang mana sih namanya titik pusat? Nah, Kakak di sini bakalan gambarin yang mana sih namanya titik pusat. Nah, ini namanya titik pusat lingkaran. Dia berada di tengah-tengah lingkaran. Tuh. Nah, lanjut sekarang ke bagian-bagian lingkaran. Nah, jadi apa aja sih yang ada di lingkaran? Jadi, lingkaran itu mempunyai titik pusat. Nah, jadi tadi kan udah dicontohin tadi yang mana titik pusatnya di tengah-tengah. Ya. Nih, tengah-tengah. Terus yang kedua, dia mempunyai jari-jari. Nah, yang mana sih yang namanya jari-jari? Yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Nah, ini namanya jari-jari. Kalau misalkan dia ke sini, jari-jari nggak namanya? Iya, benar. Itu juga namanya jari-jari. Jari-jari disimbolkan dengan R kecil.
Nah, R kecil. Terus yang ketiga, itu lingkaran mempunyai busur. Nah, apa sih busur itu? Busur itu adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Nah, yang mana sih namanya busur? Jadi kakak gambarin. Ini namanya busur. Yang ini sampai sini itu namanya busur. Jadi yang lengkung-lengkung itu namanya busur. Ini juga namanya busur. Ini juga namanya busur. Nah, ini kakak simbolkan dengan B. Karena busur ya. Oke. Nah, terus yang ketiga ada tali busur. Nah, tali busur itu merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Nah, ini tali busur namanya. Ini tali busur. Nah, nih di ujung-ujung lingkaran. Kakak simbolkan dengan TB. Nah, terus yang kelima ada diameter. Nah, diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Nah, dia melalui pusat lingkaran dia. Nah, ini. Nah, ini namanya diameter. Nah, ini namanya diameter, disimbolkan dengan D, kecil. Ya. Nah, kalau misalkan ini aja tadi kita udah lihat kan tadi yang kakak jelasin itu namanya R. Nah, jadi setengah dari diameter itu namanya jari-jari gitu. Nah, terus yang keenam ada apotema. Nah, apa sih itu apotema? Apotema itu merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Nah, jadi ini yang namanya apotema. Nah, itu namanya apotema, disimbolkan dengan A. Nah, terus yang ketujuh ada namanya juring. Nah, juring itu yang mana sih? Jadi, juring itu yang ke gambar ya.
Nah, ini namanya juring. Nah, jadi yang diarsir ini namanya juring. Disimbolkan dengan J. Nah, ini juring namanya. Terus yang ada tembereng. Nah, gambarnya. Nah, jadi tembereng itu kayak gimana sih bentuknya? Jadi, tembereng itu bentuknya, nah ini dia tembereng itu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ini tali busurnya ya di sini. Nah, itu dibatasin sama tali busur. Jadi ini yang namanya tembereng. Jadi kakak arsir dulu. Nah, jadi ini namanya tembereng, disimbolkan dengan T. Nah, jadi yang ke-9 itu ada namanya luas. Nah, jadi yang mana sih namanya luas lingkaran? Jadi di sini kakak gambar yang namanya luas lingkaran itu yang seluruh bagian dalam dari lingkaran ini. Nih, semuanya ini namanya luas. Nah, jadi disimbolkan dengan L besar ya. Jadi ini namanya luas. Nah, terus ada yang ke-10 namanya keliling. Nah, jadi yang keliling itu di luar lingkaran. Jadi di garis hitam-hitamnya ini dia namanya keliling. Jadi kakak bikin. Nah, disimbolkan dengan K besar. Nah, ini. Oke, baik. Sekian penjelasan materi dari kakak. Terima kasih kalian udah menonton sampai habis. Oke, jangan lupa nanti dikerjain ya soal latihannya di Google Classroom. Sekian, dan bye-bye.